pada tanggal 12 Januari 2009 diadakan upacara bakti kepada Bante Giri dan Patidana berkaitan peringatan 12 tahun Purna Bakti Karya Dharma Yang Mulia Giri Rakito Mahathera. Dilaksanakan sangat khusyuk di Brahma Wihara Arama Banjar, Singaraja, Bali. Dalam bakti tersebut diikuti lebih dari 20 biku dari seluruh wihara di Indonesia. Juga dihadiri tokoh-tokoh umat Buddha dari seluruh pelosok Indonesia, termasuk Bapak Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama Republik Indonesia. Acara diisi dengan puja, yaitu pembacaan parita-parita suci, juga dilanjutkan dengan patidana. Di sini, di tempat ini, tepat 12 tahun yang lalu, Bante Giri diperabukan atau dikremasikan. Tapi, meskipun beliau telah wafat, namun semangat, ajaran, dan keteladanan beliau masih terasa sampai sekarang. Sangga Indonesia tidak berumur lama. Karena berbagai faktor, Sangga Indonesia disatukan kembali dengan Sangga yang sebelumnya dengan nama yang lain. Bante Giri mengikuti, meskipun tentu beliau mempunyai pandangan yang lain. Pada saat Sangga Theravada Indonesia berdiri pada tahun 1976, beberapa saat kemudian Bante Giri melihat perkembangan Sangga ini dengan jelas pula, dengan tertulis. Bante Giri menyatakan tidak lagi menjadi anggota Sangga yang sebelumnya dan bergabung dengan kami, Sangga Theravada Indonesia. Bante Giri mungkin tidak menjelaskan latar belakang semua keputusannya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, seorang guru Dharma yang besar tidak perlu menyampaikan, menceritakan semuanya yang dia lakukan. 20 tahun lebih saya mendengar khotbah-khotbah beliau. Sampai akhir-akhir ini saya mendengar kembali kaset-kaset beliau. Saya pribadi tidak pernah bosan. Para umat, termasuk Bapak Dirjen Bimas Buddha, melakukan penyerahan dana Catupacaya kepada Biku Sangga. Dilanjutkan dengan penuangan air atau pelimpahan jasa, di mana para biku membacakan parita. Kita mempersembahkan jasa kepada para leluhur, khususnya kepada ibu, bapak kita sendiri yang telah tiada, demi kebaikan dan kemajuan untuk selama-lamanya. Pemercikan tirta dilakukan Biku Sangga yang dikmanai sebagai ungkapan syukur dan doa kebahagiaan bagi seluruh umat. Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kami dapat menjumpai Anda dalam suasana yang begitu membahagiakan. Dari tempat kami berada di Brahma Wihara Arama, Desa Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar, Singaraja, Bali. Hari ini kami memperingati 12 tahun karya Dharma Bante Giri Rakito Mahathera. Bante Giri merupakan seorang biku yang sangat luar biasa, karena beliau di samping memberikan ajaran-ajaran Dharma yang sangat menyentuh hati sanubari dan
diajarkan kita untuk mempraktekkan yang sebenar-benarnya. Beliau juga adalah pencipta lagu yang sangat luar biasa. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dari Brahma Wihara Arama, marilah kita ikuti acara berikut ini. Menapaki awal perjalanan Bante Giri, beliau adalah putra Bali yang dilahirkan dengan nama Ida Bagus Giri pada tanggal 12 Januari 1927 di Desa Banjar Singaraja. Pada tahun 1956, Ida Bagus Giri diundang oleh panitia perayaan Buddha Jayanti di Watugong. Pada saat itulah Ida Bagus Giri pertama kali mengenal agama Buddha. Tahun itu terkenal dengan nama Tahun Buddha Jayanti. Konon Sang Buddha pernah bersabda, "Ajaranku ini akan tampak 2500 tahun lagi." Ayahnya bernama Ida Bagus Madeputra dan ibu Ida Ayu Tilem. Dua kata pertama menunjukkan bahwa Ida Bagus adalah keturunan keluarga Brahmana. Ida Bagus Giri sangat dekat dan banyak mendapat teladan dari pamannya. Dia ikut menerjemahkan geguritan Sucita Subudi yang waktu itu sangat disukai masyarakat, dan kegiatan ini mendapat sambutan yang luar biasa sekali. Pada saat-saat seperti itu, Bante Giri juga sebelum menjadi biku sempat mendirikan grup musik, sandiwara, dan drama. Grup musiknya amat terkenal hingga digunakan oleh Jawatan Penerangan Provinsi untuk memikat rakyat dalam jalur pemerintah Republik Indonesia. Sekarang saya sedang berada di Wihara Brahma Wihara Bali. Brahma Wihara ini adalah dirintis oleh seorang biku, lahir di tempat ini, di kota ini, di desa ini. Ini namanya Desa Dencarik, Kecamatan Banjar Tegehe, Siririt, Buleleng, Bali. Bante Giri adalah seorang biku yang cukup banyak dikenal oleh dunia lokal, nasional maupun dunia internasional. Juga dikenal sebagai seorang yang berjiwa seni. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seorang biku boleh menjadi seniman? Jawabannya adalah, Bante Giri seorang seniman dulu baru jadi biku. Kemudian kalau berbicara tentang seni, Sang Buddha Gotama, Siddhartha Gotama itu juga seorang seni. Banyak seni sastra, seni lukis, seni pahat, seni suara, seni apa. Tapi ada satu seni yang tidak bisa ditemukan di seniman-seniman yang lain, yang hanya ditemukan seni itu oleh seorang Buddha Gotama, yaitu seni berpikir. Apa itu seni berpikir? Seni berpikir artinya keterampilan, keahlian, kemampuan berpikir, memikirkan pikiran sendiri, muncul lenyapnya pikiran yang sedang proses berpikir, dipikir dengan alat pikiran sendiri. Jadi seni berpikir itu, saya akan ulang, seni berpikir itu adalah senang berpikir, memikirkan, proses muncul lenyapnya pikiran, dipikir dengan alat pikiran sendiri. Nah, itu hanya seni berpikir yang ditemukan oleh Sang Buddha. Yang umum orang itu senang berpikir, memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkan pikirannya sendiri. Untuk itulah apa-apa yang disampaikan oleh Bante Giri bukan larangan, bukan perintah, tetapi ajaan, statement, pernyataan. Bedanya kalau larangan itu situasional, perintah itu situasional, maka satu saat bisa tidak relevan lagi. Tetapi kalau itu bersifat pernyataan, statement, itu tidak tergantung pada objek dan subjek,
tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tidak tergantung pada keadaan, tetapi itu akan cocok di segala zaman. Secara sistematik ada 6 jenis abinya atau kesaktian. Ada Pubeni Wasanusati, mampu mengingat kehidupan sendiri di waktu-waktu lampau, baik kehidupan sendiri maupun kehidupan pihak lain. Yang kedua Dibacaku, itu mata dewa, kemampuan melihat menembus ke alam lain. Yang ketiga Dibasota, kemampuan mendengar dari suara dari alam-alam lain. Kemudian yang lain adalah Ceto Paryanyana, kemampuan membaca, menggerakkan, mengubah jalan pikiran sendiri juga pikiran orang lain, kayak sihir, kayak hipnotis. Kemudian yang ke-5 namanya Idipada. Idipada adalah kemampuan menggunakan aksi reaksi pikiran sesuai dengan ciptaannya. Misalnya bisa membuat diri dari satu menjadi banyak, bisa keluar api dari badan, keluar air dari badan, bisa menembus tembok, menembus barang-barang yang solid. Itu semua didapat pada saat Idipada. Juga buah dari meditasi pencapaian jana. Nah, itulah kemampuan batin atau abinya yang ke-5. Sedangkan yang ke-6 namanya Nirodha Samapati atau mencapai nibbana. Nah, karena itu di tataran ini, kolam ini menggambarkan alam persimpangan, menggambarkan satu level, satu alam, tingkatan meditasi tertentu. Sampai pada tingkat ketenangan ini, di sana ada 2 pilihan. Pilih mencapai kesempurnaan, langsung ke nibbana, atau berhenti dulu di alam-alam jana. Karena itu menurut saya, meditasi, samatha, atau vipassana itu pada hakikatnya sama. Yang berbeda adalah penjurusannya. Karena itu saya tidak sependapat atau kalau tidak sepemahaman kalau orang yang mengatakan dirinya meditasi vipassana lalu memandang rendah pada orang yang samatha. Bahkan mengejek, ngenyek, jelek-jelek, itu tidak sepemahaman atau tidak sesuai dengan asas meditasi. Karena pada dasarnya meditasi itu di starting yang sama. Bagaimana menciptakan ketenangan dulu sampai ketenangan tertentu. Di ketenangan tertentu inilah baru di situ ada 2 pilihan jurusan. Jurusan vipassana pandangan terang atau jurusan jana-jana ketenangan. Tapi modalnya semua adalah samatha. Samatha artinya ketenangan. Yang dimaksud dengan pandangan terang itu apa? Apakah begitu buka mata biar melihat semuanya? Bukan itu. Terang artinya jelas, melihat sesuatu apa adanya, bukan apa nampaknya. Buah dari meditasi ini ada 3. 1, tidak mudah takut, tidak mudah terkejut, tidak mudah heran terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itulah gejala-gejala atau tanda-tanda yang pertama bisa dilihat dari mereka yang bermeditasi. Karena itu meskipun dia sudah bermeditasi bertahun-tahun, berpuluh-puluh kali, tetapi kalau batinnya, jiwanya masih mudah goncang, masih mudah heran, mudah takut, mudah terkejut, mudah bingung, ini berarti masih jauh dari pintu buah dari meditasi. Sebaliknya meskipun dia tidak pernah ikut kelas-kelas meditasi, dia tidak pernah mengikuti program ini itu, tetapi kalau suasana batin sudah mencapai pada 3 keadaan ini, dia sudah bisa mencapai ketenangan. Tidak mudah terkejut, tidak mudah takut, tidak mudah heran terhadap sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan sekalipun, berarti dia sudah dekat, sudah hampir sampai pada apa yang dimaksud dengan suasana hati buah dari meditasi itu. Nah, karena itu setahu saya wihara-wihara yang di Indonesia, yang wihara ini menjadi buku hidup, buku yang bisa ditapaki setiap saat adalah Brahma Wihara.
Karena semua tangga ini berbicara dharma, semua tangga itu ada tulisan dharma, semua tangga ini adalah butir-butir dharma. Sehingga kita pertama menginjakkan wihara ini sudah sama dengan kita membaca dharma, berjalan di atas dharma. Tidak semua wihara di Indonesia, setahu saya ini satu-satunya. Karena itu kalau nggak pernah ke sini, itu sayang. Saya nganjurkan umat-umat Buddha itu, nganjurkan biku-biku itu. Kalau datang ke sini tidak sekadar kita jalan-jalan, tidak sekadar kita itu pesiar melancong, tapi mari kita baca. Karena semua sudut ini berbicara dharma. Kita bisa menangkap inspirasi dari pesan dan kesan Dharma Wihara, Dharma melalui Brahma Wihara ini. Sebagai seorang biku, beliau menjadi Dhamma Duta berkeliling Indonesia untuk mengabarkan Buddha Dharma. Tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali, beliau mengunjungi Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian, Lombok, hingga ke tempat-tempat terpencil di seluruh Indonesia. Pada tahun 1971, beliau mendirikan Brahma Wihara Arama di Banjar, Bali. Bante Giri semakin aktif dan giat menyebarkan Buddha Dhamma. Menjelang saat-saat terakhir hidupnya, sekitar 2 minggu sebelum beliau wafat, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1996, beliau memberikan sisa harinya untuk umat di Bali, terutama untuk keluarga dan kerabat dekatnya di Bali. Kemudian setelah tiba saatnya beliau akan wafat, beliau kembali ke Jakarta dan wafat di Jakarta dengan tenang pada tanggal 5 Januari 1997. Setelah 5 hari disemayamkan di Wihara Buddha Metta Arama Jakarta, jenazah Yang Mulia Giri Rakito Mahathera diberangkatkan ke Denpasar, Bali. Dan pada tanggal 12 Januari 1997, jenazah beliau dikremasikan di Brahma Wihara Arama Singaraja, Bali. Bante Giri telah tiada di tengah-tengah kita, tetapi jasa dan semangat beliau tidak akan luntur. Selamat jalan Bante. Jasa Bante tidak mungkin pernah kami lupakan. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, pada saat ini saya sedang berada di Pura Tanah Lot, Bali. Sedang dekat dengan alam, sedang menangkap bahasa bisik alam. Bahasa bisik alam bertutur hukum. Dari kemenangan timbul kesedihan. Dari keserakahan timbul persoalan. Dari kebencian timbul permusuhan. Dari kebodohan timbul ketidaktahuan. Dan keserakahan, kebodohan, kebencian, kemenangan, itu semua menjadi sumber bencana sepanjang peradaban dalam kehidupan seseorang. Dari zaman ke zaman selalu timbul peperangan, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui dari sebab-sebab peperangan. Karena itu dengan mudah menjatuhkan pilihan antara mereka yang berperang. Pilihan yang umum adalah berpihak. Pihak satu dianggap melawan pihak yang lain. Manusia satu bermusuhan dengan manusia yang lain. Tetapi bahasa bisik alam berkata bahwa sesungguhnya yang berperang itu bukan manusia, tetapi sifat-sifat manusia.
Untuk itulah sesungguhnya yang mesti diperangi adalah bukan manusianya, tapi sifat-sifatnya, sifat keserakahannya, sifat kebenciannya, sifat kedunguannya, sifat inginnya menang sendiri. Itu sebetulnya yang selalu menjadi sumber bencana. 2500 tahun lampau, Buddha Gautama telah membaca bahasa bisik alam ini, telah mengajarkan dan menganjurkan bahasa bisik alam ini untuk memerangi bahaya, untuk memerangi musuh, untuk memerangi sebab-sebab bencana. Tetapi yang diperangi bukan manusianya, tetapi yang diperangi adalah sifat-sifatnya. Untuk itu, seorang Buddha adalah seorang yang menang. Seorang Buddha adalah seorang yang merdeka. Seorang Buddha seorang yang telah menaklukkan musuh. Tetapi kemenangan sang Buddha tidak ada pihak yang dikalahkan. Penaklukan sang Buddha tidak ada musuh yang dikorbankan. Oleh karena kemenangan sang Buddha, yang ditaklukkan, yang dimusuhi adalah sifat-sifat keserakahan. Bahkan sebelum menaklukkan sifat keserakahan yang ada di luar dirinya, lebih dulu seorang Buddha menaklukkan musuh yang bersifat keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang ada di dalam dirinya sendiri. Sungguh baik mengendalikan perbuatan. Sungguh baik mengendalikan ucapan. Sungguh baik mengendalikan pikiran. Dan sungguh baik mengendalikan semuanya, indria-indria. Seorang biku yang dapat mengendalikan semuanya akan bebas dari semua penderitaan. Dhammapada 25 ayat 2. Demikian pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dengan harapan kami semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.